Bab 040. Sejak pagi Roman rupanya sudah nongkrong di rumah Rayhan menantikan kedatangan sang sahabat beserta istrinya dan juga Johan. Siti. Roman memanggil asisten rumah tangga Rayhan yang sejak pagi juga sudah terlihat sibuk mondar-mandir dari dapur ke ruang tamu lalu lanjut lagi ke lantai atas. Iya Pak Roman, kenapa? Jawab Siti sopan. Ini majikanmu kapan sampai? Tanya Roman. Loh saya juga nggak tahu Pak, cuma dikabari sama Johan mereka pulang hari ini. Nggak tahu sampainya jam berapa, jawab Siti menerangkan bahwa dia tidak tahu jam berapa majikannya sampai sebab Johan hanya memberitahu untuk segera merapikan kamar tidur majikannya. Cek. Roman berdecak kesal, padanya Rayhan juga tidak memberitahu akan sampai di Indonesia jam berapa hanya bilang akan pulang saat dia menghubunginya waktu itu. Ya udah Pak. Saya mau lanjut beresin kamar lagi, pamit Siti langsung nyelonong pergi tanpa Roman sempat menjawab. Hingga hari menjelang gelap pun yang Roman tunggu tak juga muncul, Roman yang merasa ngantuk pun memilih tidur di sofa ruang tamu Rayhan. Saat Roman sudah tertidur pulas di sofa terdengar suara mesin mobil berhenti di halaman, yang menandakan Rayhan Naya serta Johan sudah tiba. Rayhan masuk ke dalam rumah terlebih dulu bersama Naya sedangkan Johan menurunkan semua barang bawaan mereka. Rayhan berhenti di samping sofa begitu melihat sepasang kaki terulur di atas senderan tangan. Ngapain nih orang di sini? Ujar Rayhan bertanya pada Naya sedangkan Naya langsung mengedikkan bahu tanda dia pun tidak tahu apa-apa. Langsung ke kamar aja yang, aku capek. Ujar Rayhan seraya mengajak istrinya menaiki tangga menuju kamar. Itu rimannya gimana? Tanya Naya bingung. Biarin aja, sahut Rayhan. Nggak dibangunin aja mas, ujar Naya menyarankan. Nggak usah, aku capek malah jadi pusing nanti dengerin ocehan nggak guna dari mulutnya, tolak Rayhan sambil terus menuntun Naya ke atas. Naya hanya mengikuti saja apa yang dikatakan suaminya, ya udah terserah kamu. Yang baju aku mau mandi, ujar Rayhan seraya melepaskan kancing kemejanya satu persatu lalu masuk ke dalam kamar mandi. Iya mas, sahut Naya segera membuka lemari pakaian mengambilkan pakaian milik suaminya. Di lantai bawah terdengar Roman yang ternyata sudah bangun. Terbangun lebih tepatnya karena kaget ketika Johan yang dengan sengaja membanting koper milik Rayhan tepat di dekat kelapa Roman. Breges asteris kalu. Kaget gue. Bentak Roman kesal apalagi begitu melihat Johan tengah terkekeh melihat ke arahnya. Maaf Pak nggak sengaja, ujar Johan beralasan padahal dirinya memang sengaja melakukannya untuk membuat Roman terbangun. Gue tahu lu sengaja Han. Kelakuan lu kan gak beda jauh sama bos lu, ujar Roman sinis. Tuh punya siapa? Tanya Roman menunjuk koper yang barusan dibanting Johan. Punya Pak Rayhan, sahut Johan santai sambil mendudukkan dirinya di sofa sebelah Roman. Wah parah ketahuan Rayhan dibogem lu plesan, main banting-banting aja barang bos lu, ujar Roman seperti menakut-nakuti. Padahal dia tahu perkataannya tidak akan ada pengaruhnya sama sekali buat Johan. Hahaha, Johan justru tertawa mendengar Roman menakutinya seperti sedang menakuti seorang anak kecil. Alah bos sama bawahan sama aja, sama-sama nggak jelas, maki Roman kesal melihat Johan malah menunjukkan deretan gigi putihnya. Rayhan mana? Masa cuma barangnya yang sampai? Tanya Roman begitu tidak juga melihat Rayhan di ruang tamu. Udah masuk ke atas Pak tadi, emangnya nggak lihat? Johan memberitahu di mana Rayhan. Lu lihat tadi gue kan lagi tidur Han, jawab Roman merapikan kemejanya yang tampak kusut. Bapak tidur aja sih, jangan kebanyakan tidur Pak nanti jauh jodoh. Johan terdengar memperingatkan tapi sebetulnya sengaja meledek. Nggak ada urusan Han, tidur sama jodoh. Kadang kalau omongan lu suka nggak jelas. Udah ketularan Rayhan kayaknya lu, mending berobat daripada keterusan, ketus Roman yang hanya ditanggapi dengan senyuman oleh Johan. Bapak mau minum? Kalau mau saya ambilin sekalian saya juga mau ambil minum soalnya,
Tanya Johan sadar bahwa Siti pasti sudah pulang sejak sore tadi. Enggak, lu nggak lihat tuh ada berapa cangkir di meja, kembung gue minum mulu. Johan melirik memang ada 3 cangkir di meja lalu terkekeh seraya berjalan pergi ke dapur. Tawa lagi lu, bentak Roman merasa tersinggung dengan kekehan Johan yang seperti melecehkannya. Adit, Wuwi Bajiting. Roman berteriak dari bawah memanggil Raihan yang baru saja selesai mandi. Cek, apaan sih nih manusia gunung, teriak-teriak mulu, omel Raihan seraya memakai bajunya. Kamu temui dulu sana mas, kasihan udah nungguin kamu dari tadi kayaknya, saran Naya. Raihan menarik napas kasar. Datang ke rumah orang udah kayak datang ke hutan, teriakan gak jelas, omel Raihan menggeleng-gelengkan kepala namun kakinya melangkah keluar kamar menemui Roman yang masih saja berteriak. Yuhu Rayana, teriak Roman. Berisik lu, bentak Raihan dari lantai atas. Nah gitu dong turun temuin abang tersayangmu ini, jangan di kamar aja, ujar Roman melongok Raihan yang sudah ada di tangga. Ditampang lu nggak enak banget dilihat, ejek Roman kala melihat wajah Raihan yang merengut kesal dengan rambut yang masih basah. Han, bawain minum sekalian, pinta Raihan pada Johan yang dilihatnya masih ada di depan pintu kulkas sedang mengambil minuman dingin. Baik pak, jawab Johan dengan gesit mengambilkan minuman dingin buat bosnya. Raihan duduk di single sofa samping Roman. Menaikkan kaki kanannya ke atas kaki kiri. Ngapain kesini? Tanya Raihan sinis. Mau nemuin adik tersayang yang abis bulan madu, jawab Roman lagi-lagi mengejek. Idih, gue punya abang model elu, udah gue kubur dari lama lu, sahut Raihan terkesan sadis. Jahatnya adikku. Roman menggeleng kepalanya mendengar perkataan Raihan. Johan duduk bergabung dengan kedua sahabat yang mulai terdengar saling menghina dan meledek. Hari sudah hampir larut tapi Roman serta Raihan masih sibuk dengan obrolan yang sebenarnya tidaklah penting. Sedang Johan sudah sejak tadi pulang ke rumahnya menemui istri serta anak yang baru berusia 1 tahun lebih yang pasti sudah sangat merindukan ayahnya yang pergi meninggalkannya selama 2 minggu guna menjalankan kewajibannya sebagai seorang asisten kepercayaan Raihan Erlangga Kusuma. Gimana? Tanya Roman tiba-tiba setelah menenggak habis kopinya. Raihan nampak memicing seakan tidak mempunyai jawaban atas pertanyaan yang dilontarkan Roman padanya. Raihan hanya menarik napas dalam-dalam, mencoba mencari jawaban serta memilahnya agar tidak semakin membuat Roman makin bertanya lebih banyak kepadanya. Nggak ada yang harus gua jawab dari setiap pertanyaan yang lu tanyain kan. Raihan menjawab menyimpang dari pertanyaan Roman, dan malah melontarkan pertanyaan. Roman menggeleng-geleng pelan sambil mulutnya terus berdecak mendengar perkataan Raihan yang kini sedang mencoba menjadi seseorang yang sedikit tertutup, seperti enggan menceritakan kehidupan pribadinya. Kesambet setan Jerman lu ya. Sok, misterius. Ejek Roman seperti tidak terima Raihan mulai menutup rapat kehidupannya. Diem men, gue lagi capek, ujar Raihan dengan sedikit mengubah posisi duduknya. Capek istirahat sana. Sahut Roman seraya mendorong tubuh Raihan dengan kedua tangannya. Ya udah lu pulang sana. Usir Raihan pada Roman yang memang seperti tidak berniat untuk beranjak sama sekali dari kediamannya. Ngusir? Tanya Roman dengan wajah dan mata yang membelalak tajam. Iya, sahut Raihan lantang. Jir, nggak ada basa-basinya sama sekali lu jadi manusia. Geram Roman seraya bangun dari duduknya menuruti perkataan Raihan yang memintanya untuk pulang ke rumah sendiri. Tanpa berkata Raihan mengikuti Roman dari belakang memastikan Roman pulang ke rumahnya sendiri. Raihan segera menutup pintu dan menguncinya setelah mendengar suara mobil Roman menjauhi halaman samping rumahnya. Raihan menaiki tangga menuju lantai atas tapi di tengah tangga dia berpapasan dengan Naya yang hendak turun. Mau kemana? Tanya Raihan dengan tatapan menyelidik karena sudah hampir tengah malam istrinya ternyata belum juga tidur. Ambil minum mas, aku haus,
ujar Naya pelan seraya bergelayut manja di lengan suaminya. Di kamar nggak ada air minum. Tanya Raihan bingung, sebab biasanya sebelum pulang Siti selalu menyediakan air minum di atas meja di kamar. Nggak ada, Siti lupa mungkin, sahut Naya sambil menggeleng. Kamu masuk kamar aku aja yang ambil air minumnya, perintah Raihan yang disambut senyuman manja istrinya. Terima kasih sayang, ujar Naya lalu kembali menaiki tangga dan masuk ke dalam kamar mereka. Gumam Raihan kembali menuruni tangga menuju dapur. Di dapur Raihan mencari-cari jar yang biasa digunakan Siti untuk wadah air miliknya. Setelah berhasil menemukannya yang ternyata disimpan Siti di lemari paling atas bercampur dengan jar-jar yang lain serta berbagai cangkir yang juga ikut berkumpul di sana. Raihan lalu mengisi penuh jar dengan air serta menutupnya rapat. Sayang kamu mau cemilan nggak? Teriak Raihan saat membuka lemari makanan di atas kepalanya dan mendapati beberapa bungkus cemilan yang memang sengaja Siti beli tadi pagi saat mengetahui kedua majikannya akan kembali dari Jerman. Nggak mas, nanti aku gendut, sahut Naya dari kamarnya dengan tak kalah kencang agar Raihan yang ada di dapur mendengar jawabannya. Gendut apanya sih? Gerutu Raihan. Dia merasa jawaban istrinya sangatlah konyol, badan sekurus itu masih berpikiran takut gendut. Padahal menurut Raihan Naya makan 10 kali pun belum tentu bisa menambah berat badannya yang memang terlihat sangat kurus seperti orang yang tidak pernah diberi asupan gizi apapun. Padahal selama ini yang dia lihat Siti selalu menyediakan makanan yang bisa dibilang gizinya lumayan cukup terpenuhi. Dasar wanita, gumam Raihan menutup kembali lemari makanan dan mengambil jar serta membawanya. Mas kamu besok ke kantor? Naya menyerbu Raihan dengan pertanyaan saat mendengar pintu kamar yang ditutup oleh suaminya. Kenapa memangnya? Menjawab sekaligus kembali bertanya pada istrinya yang tengah duduk berselonjor di atas ranjang. Aku mau ikut boleh? Tanya Naya. Ngapain? Tanya Raihan curiga seraya menyodorkan jar. Jelas sekali Naya ikut ke kantor bukan untuk menemaninya, pasti ada alasan lain. Mau ketemu sama Sisil, aku kangen, sahut Naya sambil mengambil jar berisi air yang disodorkan suaminya lalu meminum air yang ada di dalamnya. Mau ngegosip apa lagi? Raihan sudah bisa menebak apa yang akan dilakukan Naya jika bertemu Sisil nanti. Naya mendesis sebal tak terima dengan pertanyaan suaminya yang lebih terdengar seperti tuduhan. Mau ngobrol doang mas, aku bosen. Abis liburan masa bosen, sahut Raihan seraya menarik selimut menutupi tubuhnya juga tubuh sang istri. Tahu sungut Naya sambil membetulkan letak bantal lalu menaruh kepalanya di atas bantal. Iya boleh. Ujar Raihan mengalah tidak ingin dicemberuti oleh istrinya hanya karena banyaknya pertanyaan yang dia ajukan. Tapi jangan sampai lupa waktu ya. Raihan memperingatkan Naya yang memang sering lupa waktu jika sudah bertemu dengan Sisil. Iya, sahut Naya pelan namun tetap terdengar dingin karena masih merasa sedikit sebal dengan suaminya. Ya udah sekarang tidur, udah malam. Pinta Raihan dengan mengecup kening Naya dengan sangat lama seolah bibirnya enggan beranjak dari kening istrinya. Naya yang memejamkan mata menghayati kecupan bibir suaminya serta hembusan napas hangat yang keluar dari hidung Raihan seperti membangkitkan sebuah rasa yang entah kenapa muncul di saat datang bulannya baru selesai esok hari. Deru napas Naya serta debaran jantungnya yang semakin kencang dapat dirasakan oleh Raihan. Kenapa yang? Tanya Raihan sambil melepaskan ciumannya di kening Naya menunjukkan senyuman nakalnya. Hah? Nggak apa-apa, sahut Naya memalingkan wajahnya yang sudah bersemu merah karena harus menahan keinginan untuk disentuh oleh suaminya sekaligus menutupi rasa malu karena Raihan yang mengetahui dirinya yang sangat mudah terpancing meski hanya dikecup lewat kening oleh Raihan. Raihan hanya cengengesan mendengar jawaban gugup istrinya. Sudah selesai belum? Tanya Raihan akhirnya, karena sebenarnya dia juga sangat menginginkan apa yang kini dirasakan Naya. Belum, sahut Naya tanpa melihat wajah suaminya. Raihan membuang napas dengan kasar karena masih harus menunggu lagi.
Besok pagi baru bersih, lanjut Naya mencoba memberi harapan pada suaminya yang mulai terlihat frustasi karena harus berpuasa dari aktivitas yang memang sangat disukainya. Yakin? Tanya Raihan memastikan. Naya mengangguk cepat menjawab pertanyaan suaminya. Raihan tersenyum lalu mendekap tubuh Naya dari balik selimut, memberikan kehangatan pada istrinya serta kenyamanan agar istrinya tidak lagi meninggalkannya untuk yang kesekian kali. Naya pun kini merasa jadi wanita yang paling beruntung karena Raihan yang kini sangat menjaga dan mencintanya. Naya larut dalam pikirannya sedang Raihan sudah tertidur pulas di belakang Naya sambil melingkarkan tangan memeluk tubuh istrinya serta menggembuskan napas hangatnya di leher Naya yang terkadang membuat wanita itu bergidik geli. Naya memulai aktivitas pagi pertamanya di rumah dengan sibuk di dapur setelah sebelumnya sempat membangunkan Raihan untuk salat subuh. "Kamu udah mandi yang?" Tanya Raihan yang ternyata sudah ada di belakang Naya tanpa Tianti tahu kapan Raihan datangnya karena merasa tidak mendengar langkah kaki suaminya atau mungkin dia yang memang sedang sangat terfokus menyiapkan sarapan. Sampai tak mendengar kedatangan suaminya itu. "Sudah," sahut Naya tanpa mengalihkan pandangannya dari penggorengan yang berisi tumisan telur juga kornet karena dia berniat membuat nasi goreng untuk sarapan hari ini. "Udah keramas juga?" Tanya Raihan seraya mengendus tengkuk istrinya. "Udah Mas." Naya menggoyangkan kepala berusaha menghindar saat suaminya terus saja mendekatkan bibir ke tengkuknya. "Sekarang yuk," ajak Areyan dengan tatapan yang sangat menggoda. "Apa sih Mas?" Tanya Naya bingung dengan ajakan suaminya di pagi hari saat orang lain sudah sibuk memulai aktivitas pagi hari sedangkan suaminya sekarang malah sibuk mengajaknya melakukan aktivitas malam di pagi hari. "Sebentar aja yang," rengek Raihan, dia merasa sudah cukup lama dia menahan dan sekarang ingin segera melampiaskan semua rasa yang tertahan selama istrinya halangan. "Nanti malam aja ya Mas, hari ini kan aku mau ketemu sama Sisil." Naya merayu suaminya untuk kembali bersabar sampai nanti malam. "Sekarang aja yang, nanti malam beda lagi," ujar Raihan tak mau mengalah. Naya memutar bola mata kesal mendengar jawaban suaminya yang malah jadi double permintaannya, sekarang mau nanti malam juga mau. "Udah siang Mas, kamu siap-siap ke kantor sana nanti telat." Naya masih berusaha menolak permintaan suaminya yang terkadang sering membuatnya menggelengkan kepala heran juga pusing menghadapinya. "Yang," rajuk Raihan memelas membuat Naya makin lama tak tega menolaknya. Naya menarik napas sebelum berkata, "Ya udah tapi sebentar aja." Raihan langsung memamerkan senyuman yang sangat disukai oleh Naya, karena menurut Naya senyuman suaminya yang dulu sangat jarang sekali terlihat membuatnya sangat terpesona dan mampu membuatnya selalu tak berdaya. Raihan mengedipkan sebelah matanya tanda sepakat dengan permintaan istrinya. Seraya mematikan kompor yang masih menyala lalu dengan langkah tegap menggandeng tangan Naya menuntunnya menaiki tangga menuju kamar. Belum sempat menjejakkan kaki di tangga sudah terdengar teriakan di luar sana, teriakan yang sangat Raihan kenal, teriakan yang sangat mengganggu pendengaran Raihan dan juga orang yang berada di balik teriakan itu pasti akan kembali memancing kekesalan Raihan. Raihan mendengkus kesal membuang napasnya berkali-kali mulutnya juga terus mengeluarkan kata-kata yang membuat Naya menutup mulut karena tak percaya dengan apa yang keluar dari mulut suaminya. Seemosi inikah seorang laki-laki jika merasa terganggu? Naya membatin, dia juga mulai merasa ngeri begitu melihat wajah suaminya yang tadi merengek seperti anak kecil kini berubah bagaikan seekor beruang yang melihat mangsanya. "Mas," panggil Naya menegur suaminya yang terus saja mengeretakkan giginya. "HMM," terdengar deheman berat Raihan. "Aku ke kamar ya," izin Naya sedikit panik apalagi begitu dilihatnya Roman masuk dan menebarkan senyum yang sangat tidak ada rasa bersalah sama sekali. Raihan hanya mengangguk dengan terus menatap dingin pada Roman yang langsung duduk di meja makan.